semuanya, apa kabar? Hari ini kakak didampingi oleh Civera sama Kanafa. Nah, semuanya pasti adik-adik udah siapkan untuk memuji Tuhan, untuk memulai ibadah kita. Yuk kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita kasih pujian penyembahan yang terbaik di Tuhan kita. Karena Tuhan udah terlalu baik untuk adik-adik dan kakak. Oke, yuk kita naikkan lagu pujian, Ku Kagum Hormat Akan Engkau. Semuanya nyanyi ya. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sepanjang minggu ini sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Tuhan telah mengumpulkan kami semua untuk dapat beribadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada dengan kami. Tidak terbatas dengan jarak dan waktu, tidak terbatas antara monitor dengan
apapun juga Tuhan, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan yang memberi kami kuasa, Tuhan yang memberi kami sukacita. Kami percaya dan kami siap memulai ibadah kami, dan kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, yang percaya kita katakan amin. Nah, gimana adik-adik? Masih semangat? Masih dong. Masih semangat? Masih, harus semangat. Biar semangat, kita akan angkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa. Semuanya nyanyi ya, kita sudah diberi kuasa. Kita mau nyanyi yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya kita memuji Tuhan bareng-bareng ya. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kita sudah diberi kuasa, kita angkat satu lagu pujian ini lagi. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Ayo semuanya, kita menyanyi untuk Tuhan. Sungguh besar ya Tuhan kita nyanyikan lagi. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Oke, kita udah diberi kuasa, dan dalam pujian itu ada kuasa adik-adik. Yuk kita angkat lagu pujian. Ada kuasa dalam pujian. Oke, semuanya semangat. Hai Kanova. Kita sudah diberi kuasa, itu sebabnya di setiap pujian kita ada kuasa, oke? Ada kuasa di dalam pujian. Ayo semua tepuk tangan, kita pujian bareng-bareng ya. Karena kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhanlah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa
Oke adik-adik semuanya masih semangat kan? Kita sudah memuji Tuhan dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk memberikan kita hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang nanti firman Tuhan tabur itu boleh berbuah di kehidupan kita semua. Kita siapkan hati kita. Kita angkat lagu penyembahan kita dengan sayapmu. Tanganmu
Yesus, kami sudah memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi guru-guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami, dan kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabarnya hari ini? Ya, fantastik, luar biasa, amin ya. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, anak-anak, hari ini adalah hari Minggu ya. Kalau hari Minggu kita harus apa? Ayo, ya kita harus ke gereja, sekolah Minggu, mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita sekolah Minggu ya, walaupun sekolah minggunya masih online, tapi kita tetap harus kita melaksanakannya. Karena apa? Ini adalah hal-hal yang utama dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Nah, apalagi hal-hal yang utama dalam kehidupan kita ya, sekolah walaupun masih online ya, tetap kita harus menjalankannya. Terus ngerjakan PR ya, membaca firman Tuhan, berdoa, mungkin yang ada les ya, dan kita juga harus istirahat, itu juga hal yang utama ya. Istirahat yang sehat itu harus cukup ya, tidak hanya 2-3 jam atau 5 jam, nanti kita sakit deh ya. Nah, itu tidak baik ya. Kemudian ada juga hal-hal yang kurang penting ya. Tadi kan hal yang penting yang utama ya, yang mengisi rongga kehidupan kita lah ya. Apa tuh contohnya? Ya, kita boleh main PS, hanya dibatasin ya. Atau misalnya sekarang zamannya sudah ini ya, canggih ya. Dari HP kita bisa bermacam-macam yang membuat kita bisa betah berjam-jam, lupa segalanya. Banyak permainan. Dari main HP ini kita bisa main Facebook, Instagram ya. Apalagi sekarang lagi viral kayak apa namanya? TikTok ya. Siapa di sini yang belum pernah main TikTok ya? Belum lagi misalnya kita nonton ya, lagi musim layangan ya. Terus mungkin kita perlu juga berenang ya, tapi jangan sampai kalau hari Minggu misalnya tidak masa pandemik ya, kita nggak ke gereja ya, kita mengutamakan hal yang tidak utama, kita jadi utamakan. Kita berenang, main ke rumah temen, akhirnya kita nggak ke gereja, nggak sekolah minggu ya, itu tidak baik. Nah, sekarang kita mau praktek ya. Nah, saya punya media ya di sini ya. Ini misalnya kita laksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kita tadi harus apa? Mengutamakan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita ya. Misalnya apa yang menjadi hal utama dalam kehidupan kita yang penting ya. Tadi misalnya kita harus apa nih? Ini besar karena utama ya, ke gereja ya, sekolah minggu, apalagi berdoa penting ya, itu utama dan harus kita laksanakan. Kemudian baca Alkitab ya, ke sekolah, apalagi mengerjakan tugas atau PR ya. Terus apalagi? Istirahat ya. Kita perlu makan atau minum ya. Nah, setelah kita mengutamakan hal-hal yang utama dalam kehidupan kita, kita bisa mengisi kekosongan dalam kehidupan kita ya, ruang kosong. Berarti bukan hal utama. Apa tuh? Misalnya tadi yang Ibu bilang ya. Ups, jatuh. Tadi main layangan, main game ya, game online beda ya, game online. Apalagi? Nah, di sini main TikTok. Ibu aja suka tuh diajakin main TikTok. Apalagi? Main apalagi? Misalnya Instagram. Masih suka main Facebook? Walaupun udah mulai ditinggalin, main Facebook, layangan, ngerumpi, main ke rumah teman. Apalagi? Ya, cukup ya, ini bisa kita lakukan. Nah ya, kita mengutamakan hal-hal utama, maka semua dapat kita laksanakan karena kita mementingkan hal-hal yang utama. Lalu bagaimana kalau kita melakukan hal-hal yang tidak utama ya?
Nah, sekarang kita mau coba bagi anak-anak yang suka mengutamakan hal-hal yang tidak penting dalam hidupnya. Ya, misalnya dia tidur jam 2 malam, jam 12 malam karena masa pandemik ya, tidak ada waktu sekolah, jamnya mungkin tidak terlalu ketahuan kalau bangun kesiangan, padahal jam belajar tuh tetap diwaktuin sama sekolah 7:30, tapi bangun jam 9. Kenapa? Karena misalnya main HP terus sampai tidur jam 1, jam 2. Kalau diperiksa orang tua pura-pura tidur padahal belum. Akhirnya apa? Bangunnya terlambat. Ya. Nah, kenapa? Karena mengutamakan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Dia lebih mementingkan apa? Main game. Ya. Main game online. Terus apalagi? Ke rumah teman, main TikTok. Apalagi? Main TikTok, main Facebook, main Instagram, nonton TV 3 jam, nonton film di HP bisa 2 jam. Ya. Dia sudah pakai ada hal-hal yang tidak utama. Sekarang dia sudah capek, ya. Baru dia apa? Bangun jam 8. Pembelajaran sudah jam 9. Baru dia belajar. Belajar pasti ya karena sekolah, ya. Kemudian sudah belajar, dia apa? Mengutamakan apa lagi? Belajar, kerjain PR, ya. Terus baca Alkitab, boleh dia kerjakan, ya. Terus apalagi? Hal utama lagi, ke gereja. Dia nggak muat lagi, nggak sempat berdoa, udah capek berdoa enggak, baca Alkitab enggak, ya, tidur kurang. Inilah anak-anak yang tidak mengutamakan hal-hal yang utama, ya. Jadi banyak yang tidak dapat dia kerjakan, ya. Hari itu dia nggak berdoa, tidurnya hanya sebentar, makan pun terburu-buru dan lain sebagainya, ya. Mungkin ngerjain PR juga tidak tidak selesai, ya, karena ngantuk, capek, ya. Kalau kita main PS lah contohnya, ya. Kalau main PS itu kan tangan kita main, ya, bergerak-gerak, tegang, ya. Mata kita fokus, otak kita jalan. Kenapa? Lengah dikit kita kalah, ya. Akhirnya apa? Tenaga pikiran kita, mata kita sudah lelah, capek, ya. Coba saya tanya sama kalian, kalau kalian sudah main PS berjam-jam, lalu suruh ngerjain tugas, sanggup nggak kalian? Nggak ada, ya. Sanggupnya apa? Diterusin PS-nya. Kalau nggak, tidur, ya. Kenapa? Orang kita tegang loh, ya. Dan saya nggak usah terlalu panjang, kalian lebih tahu lah, ya, karena kalian merasakan sendiri, ya. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan, ya. Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 7 dan 10. Ya, boleh dibuka HP-nya, ya, atau Alkitabnya, kita baca sama-sama, ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 7 sampai dengan 10. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Demikian firman Tuhan, ya. Sungguh luar biasa, ya. Paulus dipakai Tuhan selama 2 tahun, ya, memberitakan Injil, sehingga orang Asia, ya, juga yang ada di Yahudi dan Yunani, ya, mereka mendengarkan firman Tuhan, ya. Awalnya
mereka Paulus ini mengajar di rumah-rumah ibadat ya, di rumah-rumah ibadah yang kalau sekarang mungkin gereja ya. Dia mengajar selama 3 bulan, tetapi tidak berhasil ya. Bahkan ada yang mengumpat, tadi firman Tuhan bilang ya. Akhirnya Paulus membuat trik baru ya. Dia pilih 12 orang muridnya ya. Dia mengajar, di situ dibilang dia kuliah ya. Zaman sekarang kuliah ya, zaman dulu udah ada kuliah di Tiranus. Lalu setiap hari dia mengajar murid-muridnya yang 12 orang ini ya. Mengajarnya itu nggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi tiap hari ya. Paulus menggunakan waktu sedemikian rupa ya. Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Lalu hasilnya apa? Bayangkan ya, kalian tahu negara Asia ya, luas ya, walaupun tidak sepenuhnya dia mampu memberitakan firman Tuhan ya. Dampaknya sampai sekarang ya. Itulah orang-orang yang menghargai waktu ya. Dan Paulus pun sering menulis surat ya kepada jemaat-jemaat yang lain ya. Dia sering menasihatin orang. Salah satunya dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Efesus ya. Coba kita buka di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16. Ya, Paulus ini sering kirim surat ya ke jemaat-jemaat ya. Kita baca ya surat yang ada untuk di Efesus. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal. Ya, orang bebal bulan lalu kita sudah dengarkan firman Tuhan. Orang bebal itu orang yang tidak mau dinasihatin, ya, orang bodoh, ya. Tapi kalau orang arif itu orang yang berhikmat, ya. Kalau dikasih tahu langsung dilaksanakan, nggak harus berulang-ulang. Itu ciri-ciri orang yang berhikmat, orang pintar, ya. Nah, dia sampai kirim surat, ya, kepada jemaat, ya. Karena apa? Paulus ini orang yang pintar, ya. Dia ingin orang lain pun mengikutinya, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, ya. Nah, jadi kalian mau membagi waktu kalian dengan baik, ya. Nah, mungkin di sekolah, ya, kalian di sini sudah yang paling kelas ini, ya, sekolahnya tinggi-tinggi, ya. Ada yang kelas berapa nih, ya? Di sekolah sudah diajarkan juga dong kita membagi waktu dengan baik, ya. Nah, saya ambilkan contoh, ya. Misalnya, nah, kita membagi waktu, ya. Di sini waktu. Mungkin kalian, ya, mungkin kalian kita coba sama-sama, ya. Ini waktu yang mungkin kalian masih ada yang salah, tapi saya percaya kalian anak-anak yang pandai membagi waktu, ya. Di sini ada waktu, ya. Ini anak-anak yang mengutamakan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya. Nah, kita pernah mungkin, ya, di sekolah diajarkan untuk membagi waktu, ya. Mungkin kalian ada yang lupa atau tidak pernah membuat lagi, ya. Nah, ini contoh, ya, ini hanya contoh karena tidak sama, ya. Misalnya ini anak-anak yang tidak mengutamakan hal-hal yang utama dalam kehidupannya, ya. Dia bangun jam 9 misalnya, ya, di sini bangun. Ini tidak dicontoh, ya. Tulisan ibu jelek soalnya tulisnya di kertas, ya. Nah, bangun, kemudian apa? Harusnya kan dia sekolah, masuk jam 8. Dia tanpa mandi, ya, langsung ikutin sekolah. Makan pun hanya 10 menit. Oke, ini hanya contoh aja, ya. Dia sekolah online, ya. Sekolah, susah yang nulisnya, ya. Sekolah, ya, sampai dengan jam 12 contohnya, ya.
gini kali ya. Nah ini jam 12 ya, dia jam 9 sampai jam 12 dia sekolah selesai ya, sekolah. Saya ulang lagi ya. Nah kalau sekolah kan kadang ada tugas ya. Nah dia karena tidurnya malam, bukan ngerjain tugas, malah tidur lagi dia. Jam 12 sampai jam 14 tidur, belum ngerjain tugas ya. Nanti dia tiba-tiba apa? Bangun, makan dan lain sebagainya. Nanti jam 14:30 lah mulai ya. Dia mandi, makan dan lain sebagainya ya, beres-beres lah. 30 menit. Nanti sampai di sini jam 14:30 sampai jam 17 karena sudah terbiasa, dia apa? Main. Ya, entah main game, main apa gitu ya. Terus kapan dah waktunya belajar? Ya, kapan dia istirahat? Nanti dia tidur lagi di sini ya, kita teruskan. Dia tidur nanti bisa bukan jam 14 lagi ya. Jam 2 pagi itu jam berapa? Tetap jam 2.00 ya. Jam 2.00 dia baru tidur. Ya, kalau jam 14 kan jam 2 siang ya. Tidur lagi dan seterusnya. Ini hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan, kita membuang waktu. Sementara firman Tuhan mengajarkan apa? Kita harus pintar mengatur waktu. Nah, ini contoh, Ibu sudah buatkan ya. Nggak usah terlalu mendetail, saya rasa kalian sudah pintar ya. Ya, walaupun sekolah masih online, kita harus bangun jam 6 pagi. Kalau bisa sebelumnya. Ya, kita nggak perlu sekolah lagi memakan waktu. Ya, kalau kita jam 6 pagi bangun, ya, kita nggak terburu-buru mandi dan makan. Ya, masih ada persiapan untuk buku-buku, menyalakan HP atau laptop. Ya, jadi nggak ketinggalan waktu pembelajaran online, sekolah. Dan kita tidurnya puas. Ya, sampai jam 12 sekolah, kemudian kita masih bisa lanjut untuk kerjakan tugas sampai jam 1. Nah, kita bagi waktu main 1 jam ya. Kemudian kita masih ada waktu istirahat lagi tidur siang ya. Kalau anak-anak yang tidur siang itu badannya kalau kita baru bangun tidur fit ya, belajar lagi kita masih sanggup ya. Nah, nanti main lagi dan seterusnya, ada acara keluarga dan sebagainya ya. Ini hanya sedikit ulasan saja mengingatkan kalian ya, untuk mulai sekarang bagi anak-anak yang kurang memperhatikan waktu ya, sudah salah mengutamakan hal-hal yang tidak utama dalam hidupnya. Ayo segera kita mau berubah, kita harus, kalau masih kita harus buat lagi membagi waktu kita ya. Nah, mungkin ada terakhir ya. Walaupun online, kita ada ayat hafalan ya. Kita buka sama-sama, ini ayat terakhir dari Mazmur 90 ayat 12. Saya bacakan ya. Ya, berkali-kali firman Tuhan mengajarkan kita tentang waktu ya. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya ulang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana, hati yang berhikmat, anak-anak pintar akan menuju kesuksesan ya, akan menjadi kebanggaan orang tua. Amin, puji nama Tuhan. Nah, seperti biasa kita ada pertanyaan ya, kuis. Siapa yang jawab benar dan duluan ya, dia akan mendapat hadiah ya. Ada pertanyaan 3 untuk pemenang 3 orang ya. Pertanyaannya, dengar baik-baik ya. Yang pertama, kenapa kita harus menempatkan hal-hal yang penting sebagai hal yang utama? Yang kedua, sebutkan hal-hal yang penting sebagai hal yang utama dalam hidupmu. Dan yang ketiga, sebutkan tokoh dalam Alkitab yang memberikan contoh yang sangat baik kepada kita, sehingga semua penduduk Asia
mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan berapa lama waktu yang dipakai tokoh dalam Alkitab tersebut. Demikian firman Tuhan, ya. Nah, anak-anak, nanti kirim jawabannya ya, yang ada tulisannya di bawah ini, ya. Secepatnya. Oke? Ya, puji Tuhan, terima kasih. Sampai jumpa. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, doa Yabes. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami akan mengakhiri ibadah ini Bapak, sertai kami sepanjang minggu ke depan ini Bapak. Dan biarlah doa Yabes ini menjadi doa bagi kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.